Jadi Imam Ghazali nggak mau berhenti pada ini. Oleh karena itu avatar itu belum sempurna. Karena dia baru 4 elemen. Ya. Baru 4 elemen ya. Avatar kalau Al-Mahdi dia Amrullah. Ya. Jadi kalau orang nanya apakah avatar itu Al-Mahdi, saya jawab tidak. Tapi rada-rada iya. Ya. Wal fasad al-murakkab al-muallaf at-turabi, ya. Dia rusak tapi tersusun. Al-muallaf yang terdiri daripada tersusun, terstruktur gitu. At-turabi dari tanah. Alladzi la yatim, ini khusus manusia ya. Yang tidak sempurna amruhu illa bi ghairihi. Yang tidaklah sempurna dia kecuali dengan ada sesuatu selain dia. Ghair. Coba, tanah dibikin seperti manusia, dia udah hidup belum? Berarti antum itu sebenarnya siapa? Bukan si tanah itu toh. Kita itu bukan tanah yang kemudian digembur-gemburin kemudian jadi sosok begini. Tapi ada sosok yang lain yang dihembuskan ke dalam diri kita yang itu bukan tubuh ini, yang bukan jisim. Oke? Wal akhar, yang kelain atau yang kedua, manusia itu terdiri yang kedua yaitu huwan nafs al-jauhari al-mufrad al-munayyar atau al-munir al-mudrik al-fa'il al-muharrik al-mutammim lil alati wal ajsam. An-nafs al-jauhari, diri yang inti. Jadi ada diri yang inti, ada diri, boleh disebut juga diri yang terdalam. Ya. Al-mufrad. Apa beda mufrad dengan murakkab? Mufrad itu tak terbagi, nggak bisa dibagi. Coba, tubuh kita masih bisa dibagi? Sel, ambil satu sel dalam tubuh kita, sel itu masih bisa diurai. Maka al-mufrad sesuatu yang tak terbagi. Maka ada namanya al-jauharul fard. Ruh itu nama falsafahnya apa? Jauharul fard, inti molekul yang bukan molekul, inti yang tak dapat dibagi, tak dapat diurai. Itu uniknya jauharul fard. Tapi jangan bayangkan itu kecil. Kalau dalam ilmu kimia jauharul fard mungkin mereka bayangkan itu kecil, tidak. Jauharul fard dia saking halusnya, lembutnya, dia tidak dapat diurai. Al-munir yang memberi cahaya, yang menebar cahaya. Al-mudrik yang menangkap makna. Mudrik ya, menangkap, mendapat makna. Al-fa'il, dialah fa'il. Coba, antum ketika ngambil makanan, itu tangan yang makan atau sebenarnya sang jauhar an-nafs itu yang nyuruh makan? Sekarang yang duduk itu punggung atau jauhar an-nafsnya nyuruh duduk? Yang datang ke sini itu onggokan tanah yang disusun-susun itu atau jauhar an-nafsnya yang pengen ke sini? Ya, dua-duanya. Yang nyuruh siapa? Fa'ilnya siapa? Ya. Oke. Ibarat mobil, kereta, motor, kalau nggak ada pengendaranya, jalan nggak? Kayak jalan. Jadi mobil itu tanpa pengendara berarti nggak? Walaupun sekarang sudah ada mobil tanpa perlu, tapi pasti ada pengendalinya nggak? Itu dia. Itu dia al-jauhar, an-nafs al-jauhari al-fard. Ya, al-mufrad di sini ya. Al-muhrik atau al-muharrik, penggerak. Jadi saya debatlah dengan diskusi, bukan debat, dengan orang yang bahas jantung. Seorang dokter dulu udah lama banget.
darah ini bergerak. Dari mana geraknya? Dijawab dari jantung. Dipompa oleh jantung. Jantung itu siapa yang gerakin? Terus dia sebut dengan istilah biologi, kalau diterjemahkan gerak motorik gitu. Sesuatu yang menggerakkan motorik. Lah itu istilah. Istilah itu siapa yang menggerakkan? Saya tanya gitu. Mentok dia di situ. Kalau kayak gitu kan ruhnya jantung, bukan. Orang mati punya jantung. Benar nggak? Orang mati punya jantung, tapi dia sudah nggak hidup. Berarti udah gerak. Jadi siapa yang gerakin itu? Orang-orang kedokteran mencari, oh ada penyumbatan gagal jantung. Ada kok orang mati tanpa gagal jantung. Tiba-tiba jantungnya berhenti aja. Tanpa penyumbatan, tanpa... Dan ada yang sudah tertidur, seakan-akan jantungnya nggak hidup lagi, tapi bertahan jantung itu masih kuat 309 tahun. Ashabul Kahf. Ya, ini pelajaran aja bahwa tidak semua yang dipikirkan orang hari ini itu berefek pada jantung. Kekuatan apa yang ada pada diri mereka Ashabul Kahf itu bukan kekuatan asupan gizi dan makanan lagi, tapi kekuatan yang ada di dalam penggerak jantung itu, bukan si jantungnya. Oke? Al-mutammim yang menyempurnakan lil alati wal ajsam, terhadap alat-alat dan jisim. Jisim benda-benda zahir. Maka ketika tangan saya gerak, kepala antum gerak, ya begini-gini, semuanya yang gerakin siapa? Itulah al-nafs al-jauhari al-mufrid. Nah, ini nama-nama dia. An-nafs al-jauhar al-mufrad, al-munir, al-mudrik, al-fa'il, al-muhrik, al-mutammim. Itu nama-nama dia aja. Namanya boleh banyak. Oleh karena itu, tidak heran kalau istilah itu muncul di kedokteran dengan istilah yang macam-macam, ya. Wallahu ta'ala rakkabal jasada, Allah lah yang membuat struktur jasad itu, bukan mengendarai. Rakkabah, bukan rakibah. Kalau rakibah mengendarai, kalau rakkabah menyusun struktur, membuat rangka. Ya. Rakkabal jasada min ajza'il ghadha'i. Dari apa? Ajza'il ghadha'. Jadi kinclong cung. Haji Sam ya? Baru datang. Tinggiin dikit. Dikit aja ya. Allah lah yang rakkabal jasad, menyusun jasad dari ajza'il ghadha'. Bagian-bagian ghadha'. Apa tuh ghadha'? Gizi, nutrisi. Warabbahu, lalu membinanya, mengembangkannya bi ajza'ir ramad, dengan bagian-bagian ramad, ya. Apa arti ramad? Ya. Apa arti ramad? Bagian-bagian yang terurai. Hah? Jadi ada nutrisi, kemudian dicampur dengan bagian-bagian yang lain, ya, molekul-molekul yang lain, sel-sel lain, jadilah kemudian tubuh. Itu maksudnya. Wa mahada qa'idatahu, lalu menyiapkan qaidnya. Qaid itu apa? Penyangganya. Wa sawwa arkanahu, dan menyempurnakan rukun-rukun anggotanya. Wa ayyana atrafahu, dan menentukan atrafnya. Coba, mohon maaf yang sudah nikah punya anak. Mumpung ada dua haji nih, dua haji Syam, haji ini kembar di luar, beda bapak beda ibu, sama haji Iman. Punya anak kan? Benar? Punya istri? Benar? Punya istri nggak? Itu yang bikin anak antum atau siapa? Mohon maaf nih, agak vulgar dikit kata orang ya. Zahirnya kita, benar. Tapi setelah terjadi yang bikin pembuahan kita apa, siapa? Coba tanya sama ibu-ibu yang hamil ini. Ya, istri kan saya lagi hamil nih. Ya. Apakah mereka yang membuat pembuahan itu, mengembangkan ini bagian ini jadi hidung, ini jadi mata, gitu, ini jantung, atau siapa?
Atau tiba-tiba udah begitu aja? Tahu-tahu kata dokter, loh hidungnya udah kelihatan nih gitu. Hidungnya pesek nih, mancung nih gitu. Seorang ibu, dia hanya wadah yang bergerak di situ, itu bukan dia. Maka yang menciptakan anak itu, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, gitu surat Al-Waqiah. Apakah kamu yang mencipta anakmu itu, atau kamu hanya wadah aja? Itu pertanyaannya seperti itu pertanyaan tauhid. Ya. Nah, Imam Ghazali kemudian kumpulkan dengan kalimat ini. Wallahu ta'ala raqabal jasada min jazal ghadai wa rabbahu bi jazal ramadi wa mahada qa'idatahu wa sawwa arkanu wa ayyana atrafahu. Nah, itu penjelasannya tadi. Ya. Punya anak nih. Bisa nggak request kelaminnya? Sampai sekarang sudah ada belum? Cara intervensi supaya kelaminnya seperti yang kita mau, atau wajahnya seperti yang kita mau. Ntar suami istrinya kan tengkar, kok wajahnya kayak kamu pak? Kayak aku dong. Bisa nggak digituin? Nggak bisa. Maka yang intervensi siapa di situ? Raqabah, yang Allah lah yang intervensi di situ. Oke? Wa azhara jawharan nafsi min amrihil wahidil kamilil mukammil al-mufid. Lalu Allah zahirkan jauharun nafs. Tadi intinya jiwa, min amrihi, dari hembusan amarnya. Ya, bisa juga diartikan min sirrihi, dari rahasianya. Dialah yang al-wahid al-kamil, yang satu, yang sempurna, yang menyempurnakan, al-mufid, yang maha memberi faedah. Dari mana asalnya jauharun nafs? Nah, Imam Ghazali lagi cerita tentang ontologi namanya, hakikat suatu. Enggak sahih ini. Jadi al-insan, oh gimana nih? Enggak sahih juga nih. Oke. Al-insan, manusia. Manusia ada dua. Satu yang jisim, kita sebut sekarang jas, tapi saya katakan jasmani beda dengan jisim, ya. Yang kedua nafs jauhari atau jauharun nafs. Coba pakai J aja ya. Jauharun nafs, ada dua. Ini dari mana? Dari turab. Turab artinya tanah dan 3 anasir yang lain. Avatar. 3 anasir. Tanah dan 3 anasir. Berarti jadi dia jadi 4 anasir. Sedangkan yang ini dari amrullah. Apa arti amrullah? Rahasia Allah, urusan Allah. Kan amrullah kan urusan Allah. Jangankan urusan kita, urusan teman kita aja rahasia. Benar? Maka ketika disebut amrullah, urusan Allah, itu maksudnya rahasia. Jadi ketika diterjemahin ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, mereka bertanya tentang ar-ruh kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah ar-ruh urusan Allah, rahasia Allah, suka-suka Allah mau bagi ke siapa gitu. Berarti kita ini bukan hanya, jadi Imam Ghazali nggak mau berhenti pada ini. Oleh karena itu avatar itu belum sempurna. Karena dia baru 4 elemen. Ya. Baru 4 elemen ya. Avatar kalau Al-Mahdi dia amrullah. Ya. Jadi kalau orang nanya apakah avatar itu Al-Mahdi, saya jawab tidak.
Tapi rada-rada iya.